Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 20. Kim Xiao Koko. Akhirnya ia berkata perlahan. Suling emas terkejut seperti baru sadar daripada lamunannya, menengok ke belakang. Kau bilang apa tadi? Tidak bilang apa-apa, belum lagi, baru memanggilmu. Susah memanggil karena tidak tahu siapa namamu, biar ku sebut kau Kim Xiao Koko saja. Ada apakah, Lin Lin? Ih, masa kau lupa lagi? Bukankah kau bilang bahwa kau hendak mencarikan musuh besarku dan kakak Busong? Kau sudah lupa atau pura-pura lupa? Seorang gagah takkan menjilat. Kau melihat apa? Lin Lin gemas sekali melihat suling emas tidak mempedulikannya dan sedang memandang dengan kening berkerut ke arah kiri. Ia cepat menoleh dan sempat melihat seorang gadis cantik jelita memberi isyarat dengan tangan kepada suling emas dan gadis itu cepat membuang muka dan pura-pura tidak melihat ke arah mereka ketika Lin Lin memandang. Gadis itu bukan lain adalah gadis jelita penyambut tamu tadi, putri ketua bengkau yang bernama Liu Hui. Entah mengapa ia sendiri tidak tahu, Lin Lin merasa dadanya panas seperti dibakar dan ingin ia meloncat dan menerjang gadis itu, menantangnya berkelahi sampai 1000 jurus. Tanpa disadari lagi kedua kakinya melangkah menuju ke kiri, ke arah gadis putri bengkau itu. Lin Lin tersentak dan sadar bahwa ia terlalu menuruti nafsu hati panas sehingga hampir saja ia menimbulkan keributan tanpa sebab. Panggilan Xian Eng ini menyadarkannya maka cepat ia menengok dan membalikkan tubuh lalu menghampiri encinya. Lin Moi, kau sudah tahu, kedatanganku ke sini adalah karena percaya akan penuturan Sumaboan bahwa di sini aku akan dapat bertemu dengan kakak kita Busong. Aku percaya akan hal itu, Lin Moi, karena itu aku ikut ke sini. Orang macam itu kau percaya, Enci Eng? Bukan tak beralasan aku percaya dia. Jawab Xian Er dengan muka agak panas. Tak ingatkah kau akan penuturan Sukou, bibi guru, Kui Lan Niko? Ibu tiri kita, istri pertama ayah yang bernama To Xiao Kui Lui Lucian adalah putri ketua bengkau yang sudah meninggal dunia dan yang kematiannya diperingati ke 1000 harinya sekarang ini. Dengan demikian, maka kakak kita Busong itu adalah cucu dari ketua bengkau, atau cucu keponakan dari ketua bengkau yang sekarang. Kalau dia menghilang, agaknya disinilah tempat ia bersembunyi, di tempat ibunya. Wah, betul juga Enci Eng. Sekarang aku ingat akan hal itu. Kalau begitu, biar aku tanya langsung saja kepada bengkau. Tiba-tiba Lin Lin menghentikan kata-katanya sambil menoleh ke kiri. Dilihatnya suling emas tidak berada di tempatnya lagi. Jangan, Lin Moi. Tidak baik begitu, lebih baik kutanyakan kepada Suma Kongcu, siapa tahu kakak Busong sudah hadir sekarang. Lin Moi, kau kemana? Kiranya Lin Lin sama sekali tidak mendengarkan ucapan saudaranya karena ia telah lari meninggalkan tempat itu ketika melihat bahwa selain suling emas, juga putri ketua bengkau tidak berada di tempatnya lagi. Entah apa yang menyebabkan Lin Lin pergi, mungkin ia sendiri tidak tahu karena ia hanya merasa bahwa ia harus pergi mencari suling emas yang tadi dilihatnya diberi isyarat oleh Liu Hui putri ketua bengkau. Juga ia tidak tahu mengapa dadanya terasa makin panas. Lin Lin keluar dari ruangan itu melalui pintu samping. Kiranya pintu itu menembus ke sebuah taman bunga yang lebar. Sunyi di situ karena semua orang mencurahkan perhatian ke ruangan tamu di mana sedang berlangsung upacara penyambutan tamu dan penerimaan ucapan selamat. Lin Lin berjalan terus, matanya memandang ke sana kemari, mencari-cari. Tidak ada bayangan suling emas maupun Liu Hui. Namun di ujung taman tampak beberapa buah pondok yang mungil, agaknya menjadi tempat peristirahatan, entah milik raja ataukah milik ketua bengkau. Akan tetapi ada sesuatu yang menarik, mungkin dugaan bahwa suling emas berada di situ yang menarik hati Lin Lin, karena gadis ini terus berlari-lari ke arah 3 buah pondok itu. Setelah dekat, ia jalan berindap-indap, perlahan dan hati-hati. Apalagi ketika ia melihat bayangan 2 orang dan mendengar suara bisik-bisik yang dibawa angin lalu, cepat ia menyelinap dan mengintai dari balik pondok. Kiranya suling emas berada di belakang pondok kedua. Dadanya makin panas seperti terbakar ketika ia melihat suling emas berdiri berhadapan dengan Liu Hui. Begitu dekat, dan keduanya berbisik-bisik.
Lin Lin berusaha menangkap percakapan mereka, akan tetapi karena mereka bicara lirih sekali ia hanya dapat menangkap beberapa buah kata-kata saja yang tidak berarti. Akhirnya, ia mendengar ucapan Liu Hui lapat-lapat. Ah, kau terlalu lemah. Cintaku takkan kunodai dengan darah. Terdengar jawaban suling emas kemudian mereka berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Dalam tempat persembunyiannya, Lin Lin tidak berani bergerak, tidak berani pula mengejar karena ia merasa malu kalau diketahui telah menjadi pengintai. Ucapan mereka yang ia dengar tadi merupakan teka-teki baginya, menambah rasa tidak enak di hatinya. Agaknya suling emas dan gadis jelita itu demikian rukun dan ia takkan salah menduga kalau di antara mereka tentu ada hubungan yang amat erat. Dan dia demikian dinginnya terhadap aku, pikirnya. Mendadak air matanya menitik. Lin Lin kaget, cepat mengusap 4 butir air mata dari pipinya. Cintaku takkan kunodai dengan darah, demikian jelas terdengar ucapan keluar dari mulut suling emas tadi. Apa artinya ini? Cintanya terhadap siapa? Ah, kiranya pendekar yang diam-diam dipujanya itu telah mencintai seseorang. Siapa gerangan? Putri ketua bengkau itu? Setelah 2 orang itu tidak kelihatan bayangannya lagi, Lin Lin menarik napas panjang, lalu membalikkan tubuh hendak pergi dari situ. Tiba-tiba ia tersentak kaget, matanya terbelalak lebar, dan hampir ia menjerit. Di depannya telah berdiri seorang iblis tengkorak berselubung hitam yang mengerikan. Akan tetapi Lin Lin memiliki dasar watak yang pemberani tak kenal takut. Hanya sebentar saja ia merasa ngeri saking kagetnya, akan tetapi segera ia mengenal manusia bertopeng tengkorak seperti iblis ini. Memang iblis, atau seorang di antara 6 iblis. Biarpun baru sekarang ia berhadapan, ia dapat menduga bahwa orang atau makhluk ini tentulah Hek Giamlo, yang pernah menawan encinya. Harap jangan berteriak. Suara serak mendesis itu keluar dari mulut tengkorak yang tidak bergerak. Apa perlunya berteriak? Aku tidak takut padamu, Hek Giamlo. Kata Lin Lin, malah dagunya yang runcing itu ia angkat, bibirnya tersenyum mengejek. Kau kenal padaku. Dalam suara yang menyeramkan itu terdengar bayangan heran. Siapa tidak mengenal Hek Giamlo kaki tangan kerajaan Hitan yang buas dan suka berlaku sewenang-wenang? Agaknya tidak begitulah keadaan Hitan di waktu ibuku masih hidup, di waktu Raja Besar Kulukan masih berkuasa. Hek Giamlo, kau secara sewenang-wenang telah mengubur hidup-hidup enci angkatku dan juga gadis-gadis lain. Kalau kakekku Raja Besar Kulukan masih hidup, apa kau berani berbuat seperti itu jahatnya? Tercenganglah Hek Giamlo, biarpun tidak dapat dilihat pada mukanya, namun melihat ia diam tak bergerak, jelas bahwa ia tertegun. Kau. Betulkah kau orang yang kucari-cari? Sudah berkali-kali aku keliru. Hek Giamlo, kau berhadapan dengan putri keturunan langsung dari kakek Kulukan. Ibuku adalah putri mahkota Tayami yang gagah perkasa, dan aku adalah putri Yalin. Tiba-tiba sikap Lin Lin berubah sama sekali, ia kelihatan agung dan angkuh, sikap seorang putri Raja Aseli. Entah dari mana datangnya sikap ini, akan tetapi Lin Lin merasa bahwa sudah semestinya ia bersikap seperti ini, sikap seorang junjungan terhadap hamba sahayanya. Seluruh tubuh Hek Giamlo yang mengerikan itu tiba-tiba menggigil dan seperti orang yang tiba-tiba menjadi lemas, kedua kakinya ditekuk dan ia sudah berlutut. Akan tetapi suaranya masih membayangkan keraguan ketika ia berkata, Betulkah ini? Tidak tertipu lagikah? Tidak keliru lagikah? Hek Giamlo, aku tahu kau orang kepercayaan paman tiriku, ku bukan Raja Hitan sekarang. Beranikah kau, yang hanya seorang hamba, tidak percaya kepada aku, putri yang sebetulnya menjadi putri mahkota? Apakah aku harus membuka bajuku memperlihatkan tanda merah pada punggungku kepadamu? Berani kau menghina aku seperti itu? Bukan main sikap Lin Lin ini. Agaknya darah ibunya yang membuat ia seperti itu dan sekiranya Bu Xin dan Xian Eng menyaksikan sikapnya dan mendengar kata-katanya ini, tentu kedua orang saudara angkat itu akan terheran-heran. Ampun, Tuan Putri. Ampunkan hamba, Tuan Putri Yalin yang mulia. Alangkah bahagia hati hamba telah dapat menemukan Tuan Putri yang telah belasan tahun dicari-cari. Marilah hamba antarkan Tuan Putri pulang kepada bangsa kita, menghadap Paman Paduka. Diam-diam Lin Lin terkejut juga.
Dia seorang gadis yang cerdik sekali, dan maklumlah ia bahwa seorang aneh dan sakti seperti Hek Giamlo ini, tak mungkin dapat ia pengaruhi hanya mempergunakan kedudukannya. Ia sudah mendengar cerita encinya tentang tokoh ini dan ia tahu bahwa mau ataupun tidak, ia pasti akan dibawa ke Hitan oleh si tengkorak hidup. Bukannya ia tidak suka, sebaliknya, ada sesuatu yang mendorong hatinya, yang membuat ia ingin sekali mengunjungi bangsa Hitan, seakan-akan ada panggilan darah yang secara gaib memanggil-manggilnya. Akan tetapi tidak sekarang, pula ia merasa berat untuk berpisah dari suling emas. Menolak permintaan Hek Giamlo, berarti ia akan dibawa ke utara secara paksa dan hal ini amatlah tidak baik, berarti menghilangkan atau mengurangi sikap yang demikian tunduk dari tokoh ini terhadapnya. Tentu saja, Hek Giamlo. Aku pun ingin sekali mengunjungi pamanku dan melihat kampung halaman serta keluarga ibuku. Akan tetapi apa perlunya tergesa-gesa? Kelak kalau sudah selesai semua urusanku, aku pasti akan pergi ke utara bertemu paman. Tidak bisa, Tuan Putri. Paman Paduka sudah amat mengharap-harap dan perintahnya, kapan saja hamba bertemu dengan Paduka, harus hamba ajak Paduka pulang. Karena itu, marilah sekarang juga kita berangkat. Lin berdebar jantungnya. Tak salah dugaannya, manusia iblis ini tentu akan memaksanya berangkat sekarang juga. Ia harus mencari akal. Sekarang? Tapi kita masih berada di sini sebagai tamu. Perayaan Bengkau masih belum habis. Ampun, Tuan Putri. Urusan kita jauh lebih penting daripada urusan negara Nancao dan Bengkau. Diketemukannya kembali Tuan Putri merupakan kejadian yang maha penting bagi bangsa kita, hal-hal lain sama sekali tidak ada artinya, apalagi urusan negara lain. Marilah kita berangkat, Tuan Putri Yalin. Tubuh yang mengerikan itu bergerak maju. Izinkan hamba memondong Paduka agar perjalanan dapat dilakukan cepat, Tuan Putri. Lin bergidik. Ia dapat merasa betapa di balik sikap dan kata-kata menghormat ini tersembunyi ancaman dan paksaan yang tak boleh dibantah lagi. Ia menjadi serba salah. Untuk melawan, berarti ia akan menghilangkan keagungan sebagai putri mahkota, dan ia takkan senang juga kalau melihat tokoh aneh dan sakti ini kehilangan sikapnya yang begitu merendah dan menghormat terhadapnya. Hek Giamlo, aku memang juga amat ingin segera bertemu dengan paman dan semua keluargaku di Hitan. Akan tetapi, Hek Giamlo, sebagai seorang putri mahkota Hitan, mana bisa aku mendiamkan saja orang menghinaku tanpa membalas? Sepasang mata di balik kedok tengkorak itu memancarkan cahaya yang membuat bulu tengkuk Lin meremang. Seakan-akan ia melihat ada sinar api keluar dari situ. Tuan Putri Yalin, siapakah gerangan berani menghina Paduka? Jangan khawatir. Hamba Hek Giamlo yang akan menghukumnya, sekarang juga. Harap Paduka sebutkan, siapa si berdebah itu? Ada dua orang yang telah menghinaku, Hek Giamlo. Pertama adalah tuan rumah di Nancao ini. Kau tidak tahu, tadi ketika aku mengagumi permataya Bengcu yang berada di ujung tongkat ketua Bengkau, Raja Nancao menyatakan bahwa kalau aku mau tinggal di sini selamanya, aku akan diberi hadiah permataya Bengcu. Nah, kau pikir, apakah ini bukan penghinaan besar? Aku, putri mahkota Hitan, pujaan bangsa Hitan yang terkenal gagah perkasa, disuruh tinggal di sini, selamanya? Bukankah itu berarti bahwa aku akan dijadikan budak atau selir? Hek Giamlo, kau rampas tongkat Bengkau itu untukku. Dengan membawa tongkat itu, baru aku mau pergi ke Hitan dan hal ini selain akan memberi hajaran kepada Bengkau dan Nancao, juga akan membuka mata dunia akan kebesaran Hitan yang tak boleh dipermainkan bangsa lain. Tongkat Bengkau. Terang bahwa Hek Giamlo, biarpun dia seorang tokoh besar malah seorang di antara 6 iblis, kaget juga mendengar perintah ini. Kenapa? Apakah kau takut? Ih, jagoan Hitan takut terhadap ketua Bengkau? Hamba tidak takut terhadap siapapun juga. Akan tetapi tongkat itu adalah lambang kekuasaan ketua Bengkau, juga sekaligus merupakan barang keramat dari kerajaan Nancao. Kalau kita ambil, bukankah hal itu akan menimbulkan sengketa antara Hitan dan Nancao? Hitan tidak bermaksud bermusuhan dengan negeri lain, akan tetapi juga tidak sudi menelan penghinaan begitu saja. Tongkat itu hanya kita pinjam dan kita bawa ke Hitan. Kalau Bengkau dan Raja Nancao sudah menginsafi kesalahan mereka yang menghinaku, baru kita kembalikan dan kita juga menyatakan maaf. Dengan demikian, baru kejayaan negara dapat dipertahankan. Kalau tidak,
Bagaimana kelak rendahnya nama Hitan kalau terdengar bahwa Raja Nancao pernah membujuk putri mahkota Hitan menjadi bujang atau selir. Kena juga akhirnya tokoh iblis ini dibakar. Oleh Lin Lin yang memang semenjak kecil pandai sekali bicara. Tampak si kedok tengkorak itu mengangguk-angguk, kemudian berkata singkat. Tuan Putri betul, hamba menurut, tongkat akan hamba curi. Bagus. Sekarang musuhku yang kedua, Hegiamlo. Kau tahu, aku sedang mencari seorang musuh besarku, yaitu pembunuh ayah bunda angkatku di kaki Gunung Chinlingsan tahun yang lalu. Menurut persangkaanku, pembunuhnya tentulah suling emas, biarpun ia menyangkal. Kau tangkap dia, jadikan tawanan dan kita bawa bersama ke Hitan. Suara ahuh-ahuh yang keluar dari mulut di balik tengkorak itu menyetop kata-kata Lin Lin lebih lanjut. Kenapa, Hegiamlo? Kau takut kepada suling emas ini? Aku sih tidak takut. Hamba juga tidak takut, akan tetapi. Urusan ini tidaklah begitu mudah, malah agaknya lebih sukar daripada mengambil tongkat Bengkau. Siapakah ayah pungut Paduka yang terbunuh itu? Ayah angkatku adalah Jenderal Kamsi Ekdi. Tiba-tiba tubuh berselubung hitam itu bergoyang-goyang, entah bagaimana tarikan muka di belakang kedok itu, akan tetapi yang terang kata-katanya terdengar amat ketus, Kamsi Ek. Musuh besar kita itu. Tuan Putri Yalin, Kamsi Ek itulah pembunuh banyak bangsa kita. Dialah musuh besar orang Hitan. Sejenak Lin Lin bingung, akan tetapi gadis yang cerdik ini teringat akan cerita yang pernah ia dengar, baik dari bibi gurunya maupun dari kakek Kim Lun Seng Jin, betapa mendiang ayah angkatnya itu dahulu memimpin pasukan menggempur bangsa Hitan dan bahwa dia sendiri mungkin sekali dipungut anak dalam peperangan itu di mana ibunya gugur. Hanya sejenak ia bingung, kemudian berkata, Sudahlah kalau begitu, sekarang kau pergilah curi tongkat pusaka itu, aku akan menanti di sini. Tentu saja tiada niat di hati Lin Lin untuk menanti di tempat itu. Ia hanya ingin supaya makhluk yang mengerikan ini pergi meninggalkannya. Paduka akan berangkat sekarang juga. Ucapan si tengkorak hitam itu benar-benar membuat wajah Lin Lin menjadi pucat. Apa kau bilang? Lebih dulu ambil tongkat. Akan tetapi Hegiamlo tidak mempedulikannya. Tengkorak hitam ini berdongak ke atas dan tiba-tiba terdengar suara yang amat tinggi. Hampir tidak kedengaran, terdengar terus-menerus dan sambung menyambung. Mau apa kau? Hegiamlo, apa yang kau lakukan ini? Berkali-kali Lin Lin bertanya. Akan tetapi Hegiamlo hanya mengangkat tangan kiri ke atas dan suara yang keluar dari balik kedoknya tak pernah berhenti. Lin Lin tiba-tiba merasa betapa jantungnya seperti berdetik, tubuhnya panas dingin dan kepalanya pening. Ia sudah bergoyang-goyang dan hampir terhuyung karena kedua kakinya juga menjadi lemas, telinganya seperti penuh dengan suara mendesis tinggi. Terkejutlah Lin Lin dan ia dapat menduga bahwa iblis di depannya ini tentulah mengeluarkan suara yang mengandung penuh tenaga kaikang tinggi semacam ilmu Hokang, Auman, yang hanya dapat dilakukan oleh orang sakti yang amat tinggi ilmunya. Cepat Lin Lin meramkan kedua matanya dan menahan napas, memusatkan panca indera, mengerahkan sinkang untuk diputar-putar di seluruh tubuh melindungi dirinya daripada serangan tak langsung tapi cukup hebat itu. Benar saja, segera semua rasa tidak enak tadi lenyap, tapi ia kini dapat mendengar suara mendesis tinggi yang bergema di seluruh penjuru, seakan-akan dunia ini penuh oleh suara itu. Dan lapat-lapat terdengar desis yang agak rendahan dari sebelah barat, seakan-akan ada yang menjawab suara Hegiamlo itu. Lewat 10 menit kemudian, suara mendesis-desis itu berhenti. Lin Lin membuka kedua matanya dan bukan Hegiamlo yang kini berada di depannya, melainkan seorang kakek yang buntung kedua kakinya. Kakek ini usianya tentu lebih 60 tahun, wajahnya biasa saja, alisnya tebal kasar dan mulutnya selalu tersenyum mengejek. Kakek ini berdiri di atas kedua tongkatnya yang berfungsi sebagai pengganti kaki tongkat dari logam putih yang terkempit di kedua ketiaknya. Kau siapa? Lin Lin bertanya gugup dan memandang ke sana kemari mencari Hegiamlo yang tiba-tiba lenyap. Apakah Hegiamlo membuang kedok dan selubung hitamnya dan menjadi kakek ini? Kakek itu membungkukkan tubuhnya. Tuan Putri Yalin, hambamu ini adalah Pak Sintung, tongkat sakti utara, yang bertugas mengantar Paduka kembali ke Hitan. Adapun Suheng Hegiamlo pergi untuk melaksanakan perintah Paduka. Marilah, Tuan Putri, tak baik berlama-lama di sini. Suheng memesan agar supaya hamba mengajak Paduka sekarang juga. Sejenak Lin Lin tertegun. Ah,
Kiranya suara mendesis-desis tadi adalah suara Hek Giamlo memanggil sutenya ini untuk mewakilinya mengantar dia ke utara. Celaka, tak disangkanya Hek Giamlo demikian cerdiknya dan mempunyai pembantu. Dengan sinar mata tajam penuh selidik, Lin Lin menatap kakek di depannya itu. Seorang kakek yang kedua kakinya buntung, agaknya di alas lutut. Mengerikan dan juga menimbulkan kasihan. Kakek begini disuruh mengantarnya ke Hitan? Apa susahnya memisahkan diri, meninggalkan kakek ini? Tentu sebagai sute dari Hek Giamlo, Pak Sintung ini memiliki ilmu kepandaian pula, dan menilik julukannya, tentu ahli main tongkat. Namun, betapa seorang yang tidak mempunyai kaki dapat bersilat dengan baik? Agaknya terhadap orang ini tidak perlu dikhawatirkan. Baiklah, Pak Sintung. Mari kita berangkat. Kata Lin Lin, di dalam hatinya mengambil keputusan kalau mereka sudah tiba di luar kota yang sunyi di mana tidak ada Hek Giamlo yang akan merintanginya, ia akan melarikan diri dari pengawasan si buntung ini. Akan tetapi, melihat senyum mengejek pada wajah kakek ini, Lin Lin merasa tidak enak hati sekali. Mari, Tuan Putri, hamba iringkan. Kita keluar dari pintu utara saja. Berangkatlah kedua orang ini. Pintu gerbang kota raja sebelah utara ini memang sunyi, juga merupakan daerah pegunungan. Girang hati Lin Lin. Agaknya kakek ini menghendaki perjalanan yang paling pendek, akan tetapi sungguh kebetulan bagi Lin Lin yang menghendaki tempat sunyi di mana ia dapat melarikan diri tanpa ada yang menghalanginya. Akan tetapi, melihat betapa sepasang tongkat itu mewakili fungsi kaki demikian baiknya, malah lebih baik agaknya, begitu cepat dan ringan serta gesit, diam-diam Lin Lin merasa gelisah juga. Memang kakek itu berjalan agak terpincang-pincang dan terbongkok-bongkok, akan tetapi harus ia akui amat cepat. Setelah tiba di jalan sunyi, Lin Lin sengaja mengerahkan kepandaiannya berlari cepat. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat betapa kakek buntung itu dengan enak saja dapat bergerak cepat di belakangnya, sedikit pun tidak ketinggalan. Ketika ia menoleh, kakek itu tersenyum lebar dan berkata, untung sekali Paduka dapat berlari secepat ini, kalau tidak, terpaksa hambamu ini akan menggendong Paduka agar perjalanan dilakukan lebih cepat. Lin Lin tidak menjawab. Mereka melalui pintu gerbang yang dijaga oleh beberapa orang tentara Nancao. Karena hari itu adalah hari besar dan para penjaga maklum akan banyaknya tamu-tamu aneh dari luar kota, mereka tidak mengganggu Pak Sintung dan Lin Lin, akan tetapi tak dapat dicegah lagi pandang mata mereka melotot penuh kekaguman memandang Lin Lin yang cantik jelita. Agar tidak memancing keonaran, Lin Lin pura-pura tidak melihat pandang mata kurang ajar itu, malah ia melangkah makin cepat keluar dari kota raja kerajaan Nancao. Sebentar saja mereka sudah tiba di luar tembok kota dan Lin Lin segera mempergunakan ilmunya Hong In Ban Kin untuk berlari cepat dengan maksud meninggalkan Pak Sintung. Hei! Wah, ilmu lari cepat Paduka ini hebat sekali. Seru si buntung kaki itu, akan tetapi alangkah kaget hati Lin Lin ketika melihat betapa kakek buntung itu tetap saja dapat mengikutinya. Pak Sintung, aku tidak mau berangkat sekarang. Tiba-tiba Lin Lin berhenti berlari. Mereka sudah jauh dari tembok kota, akan tetapi tembok itu masih tampak dari situ. Kau pergilah sendiri, aku tidak mau pergi ke Hitan sekarang. Aku masih banyak urusan yang harus ku selesaikan sendiri. Kelak saja aku pasti akan datang ke Hitan berkunjung kepada Paman Baginda. Akan tetapi senyum mengejek itu tak pernah meninggalkan muka Pak Sintung, malah ia berkata dengan suara tenang. Ampun Tuan Putri. Hamba sudah menerima tugas, harus membawa Paduka ke Hitan, apapun yang akan terjadi. Kalau aku tidak mau? Bentak Lin Lin. Terpaksa akan hamba dukung sampai ke Hitan. Serat. Lin Lin sudah mencabut pedangnya yang tadi ia terima kembali dari tangan suling emas di tempat pesta. Pedangnya itu dahulu lenyap ketika ia bertanding melawan Toat Bengko Aijin, akan tetapi ketika ia bertemu dengan suling emas, kiranya pedang itu dibawa oleh pendekar itu dan dikembalikan kepadanya. Pak Sintung, kau boleh coba kalau bisa. Kini Lin Lin menantang. Pedang pusaka besi kuning. Pak Sintung meratap, wajahnya pucat dan kedua tongkatnya melangkah-langkah mundur. Tidak. Hamba tidak berani. Tidak berani. Besar hati Lin Lin dan sekarang tahulah ia bahwa kakek Kim Lun Seng Jin tidak bohong ketika berkata bahwa pedang besi kuning itu dahulunya adalah pusaka Hitan.
Agaknya kakek buntung ini mengenal pusaka itu dan karenanya menjadi ketakutan. Akan tetapi ia harus memperlihatkan kelihayannya di samping pengaruh pedang pusaka itu, maka ia membentak. Kau masih berani membantah perintah junjunganmu. Rasakan ini. Dengan gerakan cepat Lin Lin menerjang dengan pedangnya. Tidak, hamba tidak berani. Kakek buntung itu meloncat ke atas, tongkatnya bergerak-gerak dan kemanapun juga pedang itu menerjang, selalu dapat dihalau tongkat. Hebat sekali kakek ini, biarpun kedua kakinya buntung, namun kelincahan gerakannya tidak kalah oleh orang yang berkaki utuh. Pertemuan senjata pedang dengan tongkat itu saja sudah membuktikan kepada Lin Lin bahwa kakek buntung ini benar-benar tak boleh dipandang rendah. Karena setiap kali bertemu senjata, tangannya menjadi tergetar hebat. Padahal ia sudah mengerahkan Hong In Ban Kin. Ampun, Tuan Putri, hamba percaya sekarang, harap jangan marah. Lin Lin seorang cerdik. Ia maklum bahwa kalau dilanjutkan mendesak kakek ini, dalam pertempuran sungguh-sungguh, belum tentu ia akan mampu menang, apalagi kalau datang jago-jago lain dari Hitan, siapa tahu? Orang-orang sakti yang begini lihai, sebaiknya ditarik menjadi kawan daripada didesak menjadi lawan. Ia membutuhkan bantuan mereka, terutama bantuan Hek Giamlo, untuk menawan suling emas. Hasrat hati ini timbul ketika ia mulai merasa cemburu terhadap Liu Hui dan sekaligus timbul bencinya terhadap Beng Kau. Terhadap suling emas ia juga benci, bukan benci kepada orangnya, melainkan benci kalau mengingat betapa pendekar itu mencinta orang lain. Ia ingin memberi hajaran kepada suling emas, ingin menawannya, membawanya ke Hitan. Di samping ini, juga dengan bantuan jagoan-jagoan Hitan ini, ia ingin menemukan dan menghukum pembunuh ayah bunda angkatnya, ingin pula menemukan kakak angkatnya, Kam Busong. Pasintung, kalau kau menurut perintahku dan tidak melawan aku pun mana suka bertentangan dengan orang sendiri? Percayalah, aku ingin sekali pergi menghadap Paman Baginda di Hitan. Akan tetapi, aku baru mau pergi setelah semua urusanku di sini selesai. Dan aku mengharapkan bantuanmu, bantuan Hek Giamlo dan saudara-saudara lain lagi untuk menyelesaikan urusanku itu. Bagaimana? Apakah selain kau dan Hek Giamlo, masih ada teman-teman lain yang dapat membantuku di sini? Kini kakek buntung itu duduk di atas tanah, kedua tongkatnya dilonjorkan kanan-kiri tubuhnya, matanya memandang takjub kepada pedang besi kuning di tangan Lin Lin. Ajaib. Katanya perlahan. Pedang pusaka besi kuning sudah berada di tangan Paduka Buddha. Ajaib. Agaknya inilah isyarat dan tanda dari langit. Apa maksudmu? Pasintung, kau tidak menjawab pertanyaanku, bicara tidak karuan. Maaf, Tuan Putri. Hamba bersumpah akan membantu Paduka dengan setia, akan mentaati semua perintah Paduka. Sri Baginda telah mengutus Pek Bin Chiang Kun, perwira muka putih, mewakili Hitan memberi selamat kepada Nancao dan Beng Kau sambil menyerahkan barang sumbangan. Hambamu ini dan Suheng Hek Giamlo mengawal secara sembunyi. Juga seregu pasukan pendam terdiri dari 2 lusin orang prajurit pilihan mengawal secara berpencar dan sembunyi, semua siap mentaati perintah Paduka. Bagus. Panggil mereka berkumpul di sini, aku hendak memberi penjelasan tentang rencanaku, supaya jangan gagal. Pasintung mengangguk-angguk, lalu mulutnya diruncingkan dan terdengarlah desis yang makin lama makin tajam sehingga kembali Lin Lin. Seperti halnya ketika Hek Giamlo tadi memanggil Pasintung, merasa dadanya sesak. Cepat gadis ini meramkan mata dan mengerahkan sinkang untuk melawan getaran hebat itu. Ada 1/4 jam suara itu mendesis-desis dan tiba-tiba terhenti. Lin Lin mendengar gerakan banyak orang dan ketika ia membuka matanya, kiranya di situ sudah berkumpul 24 orang laki-laki yang beraneka ragam pakaiannya. Ada yang berpakaian seperti pedagang, pengemis, pelajar, dan lain-lain, akan tetapi kesemuanya bersikap gagah perkasa dan kini mereka sudah berlutut dengan hormat di depannya dengan barisan berjajar di belakang Pak Sintung. Hamba sekali sudah berkumpul dan siap menanti perintah Tuan Putri Yalin, kata Pak Sintung. Tak dapat dicegah oleh Lin Lin rasa bangga dan mekar di dalam dadanya. Inilah hebat, pikirnya dan yang luar biasa adalah kenyataan bahwa tidak merasa hal ini aneh, malah seperti sudah sewajarnya dan sudah seharusnya demikian. Kalian semua dengarlah baik-baik, katanya sambil memasukkan pedang besi kuning ke dalam sarungnya. Untuk menjunjung nama besar Hitan dan memberi peringatan kepada Nancao negara kecil ini agar lain kali tidak berani memandang rendah kepada kita,
Aku telah memerintahkan Hek Giamlo untuk mencuri atau merampas tongkat Ya Bengcu dari tangan Bengkau. Sekarang aku minta kalian membantuku untuk dua urusan lain. Pertama, menangkap dan menawan suling emas hidup-hidup. Kita bawa dia ke Hitan. Lin Lin tidak pedulikan betapa orang-orang itu saling pandang dengan muka kaget. Malah ia melanjutkan kata-katanya. Kedua, kalian bantu aku menangkap Suma Boan putra pangeran dari kerajaan Sung itu untuk dipaksa mengaku siapa sebetulnya orang yang bernama Kambusong, dan di mana sekarang ia berada. Setelah ia menunjukkan di mana adanya Kambusong, kalian boleh siksa ia sekedarnya tapi tak usah dibunuh, lalu dilepaskan dia kembali. Mengerti? Hamba mengerti, Tuan Putri. Jawab Pak Sintung mewakili anak buahnya. Biarlah hamba yang menemani Paduka, adapun saudara-saudara ini siap secara bersembunyi, tentu sewaktu-waktu dapat datang jika hamba panggil. Baiklah, Pak Sintung. Dan mari kita kembali ke kota raja. 24 orang itu tetap berlutut ketika Lin Lin dan Pak Sintung berangkat, kembali ke pintu gerbang dari mana tadi mereka keluar. Kita tinggalkan dulu Lin Lin yang kini berubah menjadi seorang putri hitan yang berpengaruh itu, untuk menengok keadaan Kambusin yang sudah terlalu lama kita tinggalkan. Kenapa siang Emoyus ini muncul di Nancao seorang diri saja? Bukankah tadinya Busin berada di dalam cengkeramannya dan pemuda itu menjadi seperti boneka hidup dan barang permainan siang Emoyus ini setelah diminumi racun perampas semangat? Memang demikianlah, siang Emoyus ini yang merasa sayang akan ketampanan dan kegagahan Busin. Tidak membunuh pemuda ini seperti yang biasa ia lakukan, melainkan mengambil pemuda itu sebagai teman dan kekasihnya. Tadinya ia bermaksud membawa Busin ikut dengannya ke Nancao dan di sana akan ia pergunakan sebagai bukti daripada kelihayannya bahwa ia telah dapat menundukkan putra dari Jenderal Kam yang terkenal. Akan tetapi pada suatu hari ketika ia bersama Busin berjalan melalui sebuah hutan di lereng Gunung Burung Dara, tiba-tiba ia mendengar suara alat musik him. Ia kaget dan heran sekali, apalagi ketika mendadak Busin roboh pingsan dan ia sendiri merasa dadanya tergetar hebat. Cepat siang Emoyus ini mengeluarkan sebuah alat musik him yang dulu ia rampas dari tangan Bukek Xiansu, cepat ia duduk bersila dan mainkan alat musik yang diletakkan di depannya. Terdengar bunyi nyaring suara kawat-kawat him itu dan terjadilah perang. Antara suara him pertama dan suara him yang dimainkan siang Emoyus ini. Iblis wanita rambut panjang ini ternyata dahulu tidak sia-sia belaka merampas him dari Bukek Xiansu. Karena ia seorang berilmu tinggi dan memiliki kecerdasan luar biasa, ia telah mempelajari alat musik ini dan menggabungkan kesaktiannya ke dalam permainannya sehingga alat yang sebetulnya merupakan alat kesenian untuk menghibur hati duka lara ini dapat ia pergunakan sebagai senjata yang ampuh sekali. Banyak sudah lawan-lawan lihai roboh oleh bunyi himnya yang dapat dimainkan sedemikian rupa sehingga merupakan jurus-jurus yang dapat merusak semangat, membikin putus urat syaraf mengaduk berantakan isi perut dan menghancurkan isi dada lawan. Betullah kata-kata para budiman bahwasanya apapun alat kebaikan ataupun kejahatan, tergantung daripada si pemakai. Akan tetapi alangkah kaget hati siang Emoyus ini ketika semua jurus suara himnya yang menerjang dan menyerang ganas itu, mental kembali oleh suara him yang halus lembut penuh damai dan yang suaranya mendatangkan ketenangan itu. Ia mengerahkan semangat dan sinkang, menyentil kawat-kawat himnya lebih tekun dan lebih keras. Akan tetapi tiba-tiba cering. Sebatang kawat himnya putus. Siang Emoyus ini melompat dan bagaikan kilat menyambar tubuhnya melesat ke arah suara him, rambutnya berkibar tertiup angin, siap untuk mencekik dan mencambuk lawan. Akan tetapi tiba-tiba ia berhenti, tertegun berdiri dan mukanya berubah pucat. Kiranya yang duduk bersila di bawah pohon besar yang mainkan him dengan tenang sambil menundukkan kepala, adalah Bukek Xiansu. Bagaimanakah kakek yang dulu sudah terjerumus ke jurang itu dapat berada di sini? Siang Emoyus ini adalah seorang tokoh sakti, seorang yang dijuluki iblis wanita, akan tetapi sekarang ia menjadi pucat ketakutan. Kau, setan! Teriaknya, membalikkan tubuh dan lari meninggalkan kakek itu, kembali menuju ke tempatnya tadi. Tangan kirinya menyambar alat himnya yang putus sehelai kawatnya, tangan kanan menyambar tubuh Busin yang masih menggeletak pingsan. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara him yang melengking tinggi dan siang Emoyus ini terjungkal seperti didorong tenaga mujizat dari samping. Ia berteriak marah, menyimpan himnya, kemudian menubruk maju lagi untuk memondong tubuh Busin.
Untuk kedua kalinya terdengar suara Him melengking dan kembali ia roboh terjengkang. Kurang ajar. Siang Moyu sini berteriak lagi dengan marah, kini ia meloncat bangun, rambutnya bergerak menyambar ke arah tubuh Busin yang sudah bergerak-gerak siuman dari pingsannya. Kembali terdengar suara Him dan kini amat nyaring. Rambut panjang yang sudah menyambar ke depan untuk merenggut tubuh Busin itu tiba-tiba seperti tertiup angin keras, berkibar dan membalik menyerang muka Siang Moyu sini sendiri. Wanita ini menjerit kaget, cepat meloncat ke belakang berjungkir balik beberapa kali, kemudian sambil mengeluarkan suara melengking setengah tertawa setengah menangis seperti kuntilanak kesiangan, ia lari meninggalkan tempat itu. Suara Him berhenti dan tubuh kakek tua renta Bukek Xiansu nampak mendatangi, kedua kakinya melangkah perlahan menghampiri Busin. Sebuah alat musik Him yang amat sederhana dan tua tersembul keluar dari balik punggungnya yang agak bongkok. Kemudian ia berdiri di dekat Busin, memandang pemuda itu yang bergerak perlahan dan mulai bangkit. Kasihan. Bibir itu berbisik, anak baik, putra seorang patriot ternama, begini nasibnya. Busin menengok, sepasang matanya yang sayu memandang, tidak mengenal kakek itu. Mana? Mana dia? Bibirnya yang agak pucat bertanya, suaranya agak gemetar, mengandung takut dan mesra. Bukek Xiansu menggeleng-geleng kepala. Sekali pandang saja kakek sakti ini maklum sudah apa yang telah menimpa diri pemuda ini. Tangannya bergerak menyentuh tengkuk Busin, menekan sebentar lalu berbisik lagi. Belum terlambat. Anak baik, kau ikutilah aku. Seperti linglung Busin bangkit berdiri. Biarpun ia telah menjadi korban racun perampas semangat, namun sikap hormatnya terhadap seorang tua yang patut dihormat tetap ada padanya. Ia segera mengangkat tangan dan membungkuk sambil bertanya, bolehkah saya bertanya siapakah Lo Cianpui yang mulia? Dan saya berada di mana? Apa yang telah terjadi? Ia mengerutkan keningnya, mengingat-ingat namun ia masih lupa segala. Sentuhan pada tengkuknya oleh Bukek Xiansu tadi sudah banyak menolong, namun belum mampu menyembuhkannya sama sekali. Kau menjadi korban Siang Moyu sini. Pelanlah ini, kau akan dapat mengingat kembali. Kakek itu mengeluarkan sebutir obat bulat sebesar kacang tanah berwarna kuning. Busin menerimanya dan menelannya, terasa amat pahit, akan tetapi ia tetap menelannya. Tiba-tiba kepalanya menjadi pening, perutnya terasa panas seperti terbakar dan pemuda ini terhuyung-huyung lalu jatuh terduduk. Kepalanya terasa berputaran sehingga ia menggunakan kedua tangan memegangi kepalanya, bibirnya mengeluh. Entah berapa lamanya ia berhal seperti ini ia sendiri tidak tahu. Tiba-tiba ia melompat bangun dan berseru. Iblis betina, boleh kau bunuh aku, jangan harap aku sudi tunduk kepadamu. Akan tetapi terpaksa Busin harus meramkan matanya karena kembali ia merasa pusing. Ketika ia membuka kedua matanya, ia melihat seorang kakek tua renta di depannya yang memandang dengan senyum penuh kesabaran. Teringatlah ia sekarang. Kakek ini telah memberi obat kepadanya, dan dia tadinya menjadi tawanan Siang Moyu sini, disiksa hampir mati. Serta-merta ia menjatuhkan diri berlutut, dapat menduga bahwa tentu kakek ini yang telah menolongnya dari tangan Siang Moyu sini, sungguh pun ia tidak tahu bagaimana caranya. Lo Cianpui tentu telah membebaskan Tecu dari tangan Siang Moyu sini. Tecu mengaturkan terima kasih. Ia berhenti dan mengerang. Tubuhnya serasa lemas dan dadanya agak sakit. Anak baik, mari kau ikut denganku agar kesehatanmu pulih kembali. Kakek itu mengulurkan tangan dan di lain saat tubuh Busin sudah ia bawa pergi dari situ. Busin hanya merasa betapa tubuhnya seperti melayang cepat sekali, kedua telinganya mendengar suara angin dan matanya pedas, tak dapat dibuka, hidungnya sukar bernapas karena angin sehingga ia meramkan mata dan membalikkan muka agar dapat membelakangi angin. Kita sudah sampai. Suara halus kakek itu menyadarkannya. Busin merasa seperti baru bangun tidur dari mimpi. Ia membuka matanya dan kiranya ia sudah berdiri di depan air terjun yang amat bening dan air yang terjun itu seperti perak, putih berkilauan tertimpa sinar matahari. Kembali ia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu yang kini ia tahu tentulah seorang tua yang memiliki kesaktian luar biasa. Lo Cianpui, Tecu mengerti bahwa Lo Cianpui menolong Tecu. Tecu sendiri tidak mengerti mengapa tubuh Tecu terasa sakit-sakit dan lemas, dan mengapa pula Lo Cianpui membawa Tecu ke tempat ini. Mohon petunjuk. Orang muda, kau telah menjadi korban keganasan Siang Moyu sini,
Kau diberi minum racun perampas semangat dan selama beberapa pekan kau menjadi barang permainannya. Baiknya di dalam sanubarimu sebelum kau minum racun kau telah mempunyai perasaan tidak suka dan membencinya, dan hatimu tidak dikotori nafsu, maka masih dapat tertolong. Hanya Sinkan di dalam tubuh yang menjadi lemah. Orang muda, sekarang katakan, apakah cita-cita yang terkandung dalam hatimu? Busin diam-diam terkejut sekali mendengar bahwa dia telah menjadi korban siang MOU sini. Ia dapat menduga apa artinya menjadi permainannya. Dan ia merasa malu, juga gemas terhadap iblis wanita itu. Lo Qianwei, mohon Lo Qianwei sudi menolong Tecu. Tecu telah terpisah dari dua orang adik Tecu yang masih belum Tecu ketahui bagaimana nasibnya. Tecu masih belum dapat menemukan musuh besar yang telah membunuh ayah bunda Tecu. Tecu juga masih belum berhasil mencari kakak Tecu untuk memenuhi pesan ayah. Sekarang ditambah lagi dengan perbuatan siang MOU sini si iblis betina yang harus Tecu balas. Akan tetapi Tecu yang begini lemah dan bodoh, bagaimana akan dapat memenuhi tugas itu semua? Mohon Lo Qianwei sudi menolong. Aku akan lebih suka kalau kau melepaskan semua itu dan ikut dengan aku ke puncak untuk menjadi seorang pertapa. Akan tetapi, hal demikian tak dapat dipaksa, harus keluar dari dalam sanubari sendiri. Orang muda, aku bersedia membantumu, akan tetapi berhasil atau tidaknya seluruhnya tergantung kepadamu sendiri. Kalau hatimu cukup kuat, kalau kemauanmu cukup keras, kalau kau tahan menderita dan tidak takut menghadapi maut dalam mengejar cita-cita, agaknya Tuhan pasti akan mengabulkannya. Nah, kau duduklah di atas batu itu, biarkan air terjun itu menimpa di atas kepalamu, duduk bersila dan curahkan perhatianmu kepada apa yang akan kuajarkan kepadamu. Mulailah. Bersambung ke bab 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.